Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi persamaan garis lurus. Ya, anandaku solih dan solihah, di bab persamaan garis lurus ini kita membahas kemarin yang pertama tentang grafik garis lurus, yang keduanya gradien garis lurus. Nah, pekan ini kita masuk ke persamaan garis lurus. Setelah nanti pekan ke depan kita akan membahas materi terakhir di persamaan garis lurus, yaitu kedudukan dua garis. Oke. Nah, persamaan garis lurus yang pertama. Oke. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana cara menentukan gradien, bagaimana cara menggambar sebuah grafik. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menentukan persamaan garisnya. Nah, persamaan garis lurus itu ada dua kondisi. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Sebelumnya kita lihat dulu bentuk umum persamaan garis lurus ya. Sebelumnya di pertemuan awal di bab ini Ustazah sudah menjelaskan persamaan garis itu bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah B, atau bisa juga AX tambah BY sama dengan C. Nah, secara umum begitu bentuknya ya. Oke. Nah, flashback dulu. Nah, kalau kemarin ini yang menentukan grafik. Nah, ini si persamaan garisnya sudah ada, yang ini si grafiknya yang belum ada. Nah, nanti kebalikan, grafiknya sudah ada, ini yang kita tentukan, begitu ya. Oke, next. Nah, yang kondisi yang pertama dulu ya, persamaan garis jika diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Oke, kita lihat. Gradien adalah M notasinya, dan titik itu salah satu titik berarti X1 dan Y1. Mohon maaf, X1 dan Y1 ya. Oke, ini harusnya Y1. Oke, X1 dan Y1. Nah, bagaimanakah rumusnya? Rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Gitu ya. Ini sekali lagi Y1. Oke, ini rumusnya ya, harus difahami. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Nah, gimana sih cara menggunakan si rumus ini? Kita lihat langsung di contoh soal. Tentukan persamaan dari garis yang melalui titik 0,2 dan bergradien 4. Jadi ada sebuah garis, dia melalui titik 0,2, kemudian dia memiliki gradien 4. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan dari si garis tersebut gitu. Nah, berarti 0 itu adalah X1, kemudian si 2 itu adalah Y1, dan 4 itu berarti gradien M. M-nya sama dengan 4. Nah, kita lihat. Nah, jangan dulu ke sana ya, Ustazah akan menuliskan dulu. Nah, caranya rumusnya kan Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Y-nya jangan diganti, tetap Y dikurangi Y1-nya berapa? 2. Ini ya, sama dengan M, M-nya 4. Yang ini sudah masuk juga, X dikurangi X1-nya 0. Nah, Y dikurangi 2, 4, X dikurangi 0. Semua angka dikurangi 0 itu sama dengan dirinya sendiri ya, berarti ini X. Nah, Y dikurangi 2 sama dengan 4X gitu. Nah, untuk memudahkan, si Y-nya kita pindah ke sini ya. Nah, Y ini kan saya positif, pindah ke sini jadi negatif untuk memudahkan. Nah, cara penulisannya biasanya 4X dikurangi Y, kita tukar ruasnya sama dengan negatif 2, begitu ya. Gampang kan? Gampang banget. Jadi ini yang di kiri, ini yang di kanan gitu. Nah, diusahakan untuk penulisannya bisa 4X Y dikurangi Y begini, atau bisa juga Y dikurangi 2 sama dengan 4X. Nah, Y-nya yang si 2-nya yang pindah. Y sama dengan 4X ditambah 2. Nah, gitu. Yang ini betul, yang ini juga betul. Sama-sama aja. Gitu ya. Jadi penulisannya boleh Y sama dengan. Oke, kita lihat. Nah,
Y yang ini masih sama ya dengan yang tadi. Jadi 4X dikurangi Y sama dengan negatif 2, atau seperti yang Ustazah bilang tadi, boleh sih yang negatif 2-nya yang ininya yang pindah jadi Y sama dengan hasilnya gitu ya. Jadi ini boleh juga Y sama dengan 4X, si negatif 2-nya pindah ditambah 2. Boleh, ini betul, ini juga betul bentuknya ya. Oke, next. Contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan dari garis yang melalui titik negatif 2,3 dan memiliki gradien 4/5. Oke, kemarin banyak banget yang nanya waktu latihan soal yang di gradien. Nah, gradien itu kalau dia hasil pembagiannya tidak bulat, jadi dibiarkan dalam bentuk pecahan biasa ya, tidak dalam bentuk desimal, tidak dalam bentuk pecahan campuran, biasanya begitu. Nah, kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan, tapi tetap dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau misalkan hasil pembagiannya ternyata adalah bilangan bulat, ya udah berarti bilangan bulat seperti yang tadi gradiennya 4. Nah, kalau di sini kasus yang contoh yang kedua itu gradiennya itu bentuknya pecahan biasa 4/5 gitu ya. Jadi kalau dia hasilnya tidak bulat pembagiannya, dibiarkan dalam bentuk pecahan biasa ya gradien itu. Oke, kita lihat negatif 2 adalah X, 1, 3 adalah Y1, kemudian 4/5 adalah M. Nah, kita tuliskan di daftar seperti itu. Sudah tuliskan aja di sini 4/5 ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Oke. Pertama kita masukkan dulu rumus seperti biasa, Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Oke. X dikurangi X1. Oke. Y dikurangi 3, M-nya 4/5. X dikurangi X1-nya negatif 2. Nah, ini jadi apa? Jadi tambah ya. Y dikurangi 3, 4/5, X ditambah 2. Nah, kan seharusnya itu dikalikannya itu bulan sabit ya. 4/5 kali X, 4/5 dikali 2. Nah, untuk memudahkan perhitungan biar tidak pecahan, si 5-nya kita pindah dulu ke depan. Jadi gimana? Ini Y kurangi 3, kurungin 5-nya tadi pindah ke sini, 4-nya tetap di sini, X ditambah 2. Bisa dipahami nggak? Oke, kalau susah Ustazah ulang lagi ya nulisnya. Nah, kalian pakai dulu sama dengan, kemudian tulis Y kurangi 3, gradiennya nanti terakhir X tambah 2. 4 tetap di sini, 5 pindah ke depan, penyebutnya yang pindah ke depan ya gitu. Nah, sekarang baru kalikan bulan sabit. Jadi gak ada pecahan deh. 5Y dikurangi 15 sama dengan 4X ditambah 8. Oke. 4 kali X 4X, 4 kali 2 8 gitu. Terus gimana sekarang? Nah, sekarang berarti Y-nya yang pindah ke sebelah sana 4X, jadi 4X tetap, yang negatif 15 juga tetap. Nah, 5Y pindah ke sini, asalnya ini positif, ke sini jadi negatif untuk memudahkan ya, sebetulnya tidak boleh begitu. Nah, ini juga asalnya positif jadi negatif 8 dikurangi 15. Berapakah negatif 8 kurangi 15? Negatif 23 sama dengan 4X dikurangi 5Y. Nah, tinggal kita ubah aja posisinya, ini sebelah kiri, 4X dikurangi 5Y sama dengan negatif 23 gitu. Udah selesai. Inilah persamaan garisnya gitu. Ya, kita lihat lebih jelasnya. Nah, ya. Ini harusnya 8. Ya, ini harusnya positif. Ini negatif 7. Negatif 23, ini negatif 23 jadinya gitu ya. Oke, next. Oke, yang kedua. Nah, kondisi yang kedua, persamaan garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, misalkan si garis itu melalui titiknya itu titik A X1 Y1 dan titik B itu X2 Y2. Maka rumusnya ini agak panjang ya. Y dikurangi Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, konsentrasi.
Nah, kita lihat di contoh soal. Tentukan persamaan dari garis yang melalui titik 0,0 dan 5,1. Jadi ada sebuah garis, dia melalui titik ini dan titik ini. Ditanyakan persamaan dari si garis tersebut. Nah, pertama kita tentukan dulu apanya? X1, Y1. Nah, X1-nya 0, Y1-nya 0. Terus X2-nya 5, Y2-nya 1. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y-nya jangan diubah, Y1-nya dimasukkan 0, Y2-nya 1 dikurangi 0. Ya, Y-nya udah. Sekarang tinggal bagian X-nya. X-nya tetap, X1-nya 0, kemudian X2-nya 5, X1-nya 0. Y dikurangi 0, seperti yang Ustazah bilang ya, kalau angka dikurangi 0 berarti sama dengan dirinya sendiri. Y kurangi 0, Y, 1 dikurangi 0, 1 sama dengan X kurangi 0, X, 5 kurangi 0, 5. Nah, sekarang kali silang. 1 kali X. 1X kan, atau dituliskan X. Y dikali 5. 5Y itu. Nah, X sama dengan 5Y. Nah, si 5Y-nya boleh pindah. Ruas ini kan gak ada siapa-siapa. Sama dengan 0 berarti gitu. Bisa dipahami? Yang ini pindah ke sini, saya positif jadi kurang. Nah, di sini karena tidak ada apa-apa berarti sama dengan 0. Mudahnya begitulah ya. Cara yang benarnya sudah Ustazah jelaskan ketika materi aljabar di kelas 7. Gitu. Nah, seperti itu ya. Tuh. Contoh soal yang kedua. Nah, si garisnya sekarang melalui titik 1, negatif 1,3 dan 2, negatif 4. Sama, ditentukan dulu X1-nya. Negatif 1, Y1-nya 3, X2-nya 2, Y2-nya negatif 4 ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke rumus. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? 2. Y2-nya berapa? Negatif 4 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi X1-nya negatif 1. X2-nya 3 dikurangi negatif 1. Ini jadi apa? Jadi tambah ya. Nah, Y dikurangi 2 tidak seperti tadi dikurangi 0. Si 2-nya nggak bisa hilang. Jadi ini tetap Y dikurangi 2. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6 sama dengan X ditambah 1, ini juga nggak bisa dioperasikan. 3 ditambah 1, 4. Nah, sekarang kita kali silang. Negatif 6, X ditambah 1, kemudian 4 dengan ini. Y dikurangi 2 gitu ya. Nah, bulan sabit sekarang. Nah, negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif 6 kali 1, negatif 6, 4 kali Y, 4Y, 4 kali 2, negatif 8. Nah, terus setelah gini gimana? Nah, kita pindahin si 6X-nya ke sini, si 8 ke sini. Penghuni asalnya dulu. Nah, yang dibuletin yang pindah ya. Negatif 6, ini 4Y. Negatif 8 ke sini jadi tambah 8, ini ke sini jadi tambah 6Y, 6X. Negatif 6 tambah 8, 2 ya. Ini 4Y ditambah 6X. Karena ini penjumlahan jadi boleh dibolak-balik. Jadi nulisnya itu 2 sama dengan 6X ditambah 4Y boleh ya. Nah, setelah itu kita boleh balik tulisnya. 6X ditambah 4Y sama dengan 2 gitu. Bisa difahami ya? Insya Allah bisa. Oke. Nah, gitu ya. Oke, next.
Nah, contoh soal berikutnya, kalau soalnya dalam bentuk grafik gimana? Nah, kalau dalam bentuk grafik, nah di sini ada garis H, terus diminta ditentukan persamaan, kok gradien ya? Maaf, persamaan dari garis H. Nah, persamaan dari garis H gimana? Pertama harus ditentukan dulu titik yang dilalui. Jadi ini harus ditentukan dulu berapa koma berapa, ini juga berapa koma berapa. Nah, itu titiknya negatif 1,9. Lihat ya, ini jangan jadi 3 dengan 9. Nah, titik ini dengan titik ini tuh terpisah. Dilihat X-nya negatif 1, Y-nya 9. Nah, kalau yang ini satunya lagi X-nya 3, Y-nya 1 ke sini ya. Nah, gitu. Nah, terus setelah itu baru dimasukkan X1, Y1-nya seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 per Y2. Nah, ini rumusnya lah ya. Y dikurangi Y1-nya 9, kemudian Y2-nya 1 dikurangi 9, X dikurangi X1 negatif 1, 3 dikurangi negatif 1. Ini jadi tambah, ini juga jadi tambah. Y kurangi 9 per negatif 8, X tambah 1 per 4. Kali silang. Nah, kali silang ini ke sini ya. Jadi negatif 8 kali X tambah 1, ini ke sini 4 dikali Y kurangi 9. Bulan sabit, negatif 8 kali X negatif 8X, negatif 8 kali 1 negatif 8. 4 kali Y 4Y, 4 kali 9 36. Maaf ya, ini harusnya 36. Nah sekarang gimana? Si 8 negatif 8X sama negatif 36-nya pindah. Jadi asalnya negatif 8 sama 4Y. Ini 36 ya. Nah gitu. Jadi negatif 8 ini saya kan kurang. Jadi tambah 36, 4Y ini saya kurang jadi 8X. Nah ini jadi 19 sama dengan 4Y. Bukan 19 ya, negatif 8 ditambah 36 itu sama dengan berapa? 28 ya. Nah, jadi 4Y ditambah 8X atau bisa kita tuliskan 8X tambah 4Y karena ini komutatif, penjumlahan boleh dibolak-balik sama dengan 28. Begitu ya, solih dan solihah, bisa dipahami ya? Iya, insya Allah bisa dipahami. Begitu untuk pertemuan kali ini ya. Jadi cara menentukan persamaan garis lurus itu dilihat kondisi si soalnya. Kalau yang diketahuinya satu titik yang dilalui dan gradien, berarti rumusnya yang pertama, Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, kalau yang diketahuinya dua titik yang dilalui, maka rumusnya yang ini. Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami meskipun ya materinya lumayan banyak, juga aljabarnya lumayan banyak. Kalau ada yang kurang difahami, boleh hubungi Ustadzah secara langsung ya. Insya Allah nanti Ustadzah akan ada latihan soal mandiri. Nah, latihan soal mandiri itu berarti kalian silahkan boleh mengerjakan, boleh tidak, dan itu tidak usah dikumpulkan, tapi akan melalui Google Form dan Ustadzah akan periksa, nanti dilihat yang mengerjakan siapa, nilainya berapa, tapi tidak mengerjakan pun tidak apa-apa karena ini soal latihan mandiri, tapi lebih baik sih dikerjakan ya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya Nandaku Solih dan Solihah. Terima kasih atas kesungguhannya, semoga Allah memberikan kemudahan kalian dalam mempelajari materi-materinya ya, dipermudahkan segala sesuatunya, fasilitasnya juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar secara normal, bisa bertatap muka. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan belajar kedudukan dua garis. Untuk pekan ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.